Ya, kita mulai. Terus, ya, silakan. Set, Hmm, tadi Alvan agak sedikit pemikiran. Tadi gimana? lakin atau lama itu penegasan. Terus di ta'alam Ah, untuk terus kalau tadi kayak atau alam apa? kai ata alam. Oke, jadi ada 3 ya. Kita ulang lagi. Jitu li ata alama, jitu kai ata alama, jitu li kai ata alama. Jitu kai ata alama, kainya di situ bermakna ta'liliyah, alasan, anjuran. Yang kedua, jitu li ata alama, lamnya ini bermakna ta'liliyah, sama seperti kai yang pertama. Hanya saja ketika kita bilang jitu likai ata alama, jitu likai ata alama, maka kai di dalam kalimat likai ata alama menjadi penegasan. Seperti itu. Ah, Nah, yang saat jadi kan tadi itu kalau misalkan dibuat contoh alasan sama untuk kan kalau dalam sebuah kalimat kayak misalkan saya datang untuk belajar. hmm, Makanya di ta'alam saya datang dengan alasan sama aja dengan untuk. ya agar juga bisa. Ya, ya bisa, Oh, bisa seperti ada. itu. Bisa. Jadi sebenarnya Mm-mm. kalau misalkan kita dalam ingin menyusun sebuah kalimat gitu, kita bingung nih kalimat yang tepat ini makanya li atau pakai kai gitu. Hmm, Mana sih? pakai likai, likai ata alama. Udah, kalau udah likai ata alama, insya Allah mafhum. Seperti itu. Karena orang sudah paham Jadinya bahwa makanya Hah? jadinya Gimana? makanya likai. Likai, seperti itu. Udah, likai ata alam. Kalau mau itu kalau Saat mau apa ya, menegaskan kembali bahwasanya yang saya maksud di situ adalah taklil. Tapi kalau misalkan kita bilang jitu li ata alama ya boleh juga seperti itu. hmm, Oke. bisa cekam. Oke, terus coba saya tanya sama Sidro. Ketika saya tulis jitu li kai ata alama sama jitu li ata alama, sama atau beda? Jitu likai atau alama sama jitu likai alama. Ya. Yang satunya penegasan. Kalau saya tuh mau inilah buat ini gitu. Oke. Jadi kalau Oh, likai ata alama itu seolah-olah tuh ngasih penegasan bahwasanya taklilnya saya itu benar-benar pengen belajar gitu. Bahwasanya eh, penegasannya bukan penegasan saya pengen belajar gitu bukan, tapi saya pengen mentaklil, pengen menegaskan tujuan kita bahwasanya itu. ya tujuan kita itu. Nah, gitu, kurang lebih seperti itu. Hmm, Oke ya. bisa cekam. Tapi bisa nggak ketika kita bilang jituli ata alama? Bisa seperti itu. Tentu bisa. Oke. Oke, yang lainnya ada pertanyaan. Tapi Gimana, Mbak biasanya, Bulan? tapi Hah? biasanya, tapi Ah, biasanya kalau misalkan kita kan bisa pakai, bisa nggak pakai kata alama atau nggak pakai kata alama itu kayak cuma buat obrolan biasa gitu ya berarti. obrolan biasa. Kalau saya pribadi sih Misalkan sering gitu. menggunakan kata lam doang, lam aja. Jadi gitu li ata alam, udah gitu Hmm, aja. Kalau dalam saya sering menggunakan ya. Cuman hmm. kalau saya pernah dengar juga ketika muhadharah kuliah, ketika penjelasan kuliah, guru juga sering juga bilang likai gitu juga. Seperti itu. Itu kalau dalam ini ya keseharian berbicara seperti itu. Ah, oke. Yang lainnya, Mbak Indi, tadi kayaknya ada pertanyaan, gimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Oke, belum ada. Oke ya. Bisa kita lanjut ya? Oke, lanjut. Bismillah. Yuk. Nah, ini yang tadi kita bilang jitu kai ata alama yang tadi menjadi perdebatan eh apa yang tadi kita bahas li kai ata alama atau kai ata alama sama eh, li ata alama seperti itu. Oke, insya Allah sudah tuntas. Oke, berikutnya ini apa lagi saya tulis? Oke, sebentar. Kayaknya saya salah taruh ya. Oke, enggak, saya enggak salah taruh. Oke, nah
kita masuk ke dalam pembahasan amil jazim atau amal jazm. Pembahasan jazm kita hari ini. Seperti itu. Oke. Kita punya alqab i'rab, kita punya alqab bina. Ini kita ulang lagi. Alqab i'rab itu ada raf'u, ada an-nasbu, ada al-jarru, ada al-jazmu. Alqab bina itu ada ad-dhammatu, ada al-fathatu, ada al-kasratu, ada al-sukunu. Seperti itu. Dan Ibnu Jurum bilang bahwasanya falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu ala khafda fiha. Nah, ini berarti nasab berarti af'al itu hanya ngomongin rafa, nasab dan jazm. Kita sudah melewati bab rafa. Kita sudah melewati bab nasab dan hari ini insya Allah kita akan akhiri bab af'alin dengan jazm ini. Seperti itu. Oke? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin ketika kita bilang alamatun nasbi pada fi'il mudhari itu ada dua. Dan kemarin waktu itu saya tanya sama Mbak Indi, saya tanya sama teman-teman yang lain, ada dua. Apa aja Ustadz? Apa aja Mbak? Yang kedua, dua hal itu adalah fathah sama hasfun nun. Seperti itu. Nah, dalam hal ini alamatul jazmi itu sama. Hanya saja si fathahnya itu berganti dengan adanya sukun. Hasbunnya sama? Sama. Seperti itu. Oke? Nah, ini dua hal yang menjadi identik lah dengan kesamaan dengan alamatun nasbi. Seperti itu. Oke. Tapi nanti di penjelasan berikutnya nanti saya akan kasih tahu bahwasanya ada lagi loh alamatul jazmi selain kedua hal ini. Tapi itu nanti. Ini saya sebagai pendekatan bahwasanya kita kemarin sudah fathah sama hasfun nun. Nah, sekarang ada sukun sama hasfun nun. Dan ada satu alamat lagi dari alamatul jazmi yang belum saya sebutin tapi nanti di di slide berikutnya. Seperti itu. Oke. Ini dua alamatul jazmi yang mirip dengan alamatul nasbi. Hanya saja bedanya yang alamatul nasbi itu fathah, sedangkan alamatul jazmi itu sukun. Seperti itu. Dan hasfun nun ada di dalam alamatul nasbi, hasfun nun juga ada di dalam alamatul jazmi. Seperti itu. Oke. Nah, jazmu fi'il mudhari itu ada dua tempat. Tempat yang pertama itu al-aslu fil jazmi ini harusnya ya. Al-aslu fil jazmi itu an yakuna bisukun. Hukum asal pada jazm, ini pada jazm harusnya, itu adalah sukun. Contohnya apa? Contohnya adalah lam yalid wa lam yulad. Sukun dia tuh. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini hukum aslinya itu seperti ini. Artinya setiap fi'il atau lam setelah lam itu pasti saya bilang pasti fi'il mudhari. Dan memungkinkan dia itu sukun, memungkinkan dia itu selain sukun. Dalam kasus ini lamnya itu mengharuskan fi'il mudhari setelahnya itu berharokat sukun. Seperti itu. Oke ya. Nah, yuk berikutnya. Aduh, belum kelar. Udah kepencet. Oke. Berikutnya, dan pengganti dari sukun itu tadi, jazm pada fi'il mudhari itu ada hasfun nun. Dihapuskannya huruf nun. Contohnya apa dalam Quran Surah Al-Baqarah? Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Nah, di sini silam menghapus nun yang ada pada kalimat taf'alu. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada kesamaan antara lam sama lan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau buat contoh, buatlah contoh ataupun kasih soal. Coba berikan saya satu contoh atau satu ayat yang di situ terdapat alamatul jazmi dan alamatul fi'li dalam satu kalimat yang sama atau dalam satu ayat yang sama. Nah, sertakanlah ini. Seperti itu. Kalau misalkan mau kuis-kuis tes hafalan misalnya. Sekaligus hafalan bahasa Arabnya juga. Ini bisa dipakai ini, ayat ini. Oke, yuk berikutnya. Nah, berikutnya coba kita tadrib lagi. Tadrib fil amsilatil
Khamsah. Oke. Sekarang kalimat nasoro. Saya tanya siapa ya? Saya tanya sama Mbak Keke deh, Mbak Keke. Mbak Keke, nasoro fiil mudhari'nya apa, Mbak? Yansuru. Yansuru. Oke. Ketika dia ketemu hum, ketika ada apa namanya dia bertaut dengan domir hum, jadinya gimana dia? Yansuruna. Oke. Terus ketika dia bertaut dengan domir antum, Tansuruna. ansuruna. Terus ketika domir huma. Yansuroni. Ketika domir antuma. Tansuroni. Ketika domir anti. Tansuri. Tansuri. Ya betul, tansuri apa? Tansurina. Tansurina. Oke, sekali lagi coba. Domir aflaha. Ketika bertaut dengan domir hum. Yuflihuna. Betul. Terus ketika domir antum. Tuflihuna. Terus ketika domir domir huma. Yuflahani. Yuflahani. Oke. Terus yuflihani, bukan yuflahani, yuflihani. Oh ya, yuflihani. Terus yang ketika domir antuma. Taf deh. Betul. Tadi ini udah dikasih tunjuk tuh. Apa? Tuflihani. Tuflihani. Terus ketika domir anti. Tuflihina. Tuflihina. Oke, terakhir. Istaghfara. Yastaghfiruna. Lalu ketika domir antum. Tastaghfiruna. Oke, ketika domir huma. Yastaghfiruni. Ketika domir antuma. Tastaghfiruni. Ketika domir anti. Tastaghfirina. Barakallahu fikum. Oke. Yuk, berikutnya. Saya tanya sama Mbak Devi deh. Coba Mbak Devi. Oke, Mbak Devi keluar. Coba saya tanya sama Mas Farhan deh. Mas Farhan. Ya, Mas Farhan, coba. Mas. Ayo. Oke, yuk Lan. Ketika sebelum fi'il mudhari yansuruna dan teman-temannya yang lain yang tadi disebutin sama Mbak Keke, yansuruna, tansuruna, yansuroni, tansuroni sama tansurina. Ketika sebelumnya ada lan. Jadi apa dia dibacanya? Bentar, agak lupa. Yansuru Ustaz. Yansuru, oke. Alifnya alif apa dia? Alif, aduh lupa Ustaz istilahnya Ustaz. Ayo. Alif farikoh. Iya, tafrikoh ya Ustaz ya. Ya, tafrikoh kan? Atau farikoh. Terus yang farikoh atau tafrikoh ya. Oke. Ketika domir antum. Tansuro. Tansuro, oke. Tansuro. Tansuro, oke. Ketika domir huma. Yansuro. Oke. Alifnya alif apa dia? Yansuro. Alif apa dia? Lagi, Ustaz. Ya, satunya lagi betul. Alif apa dia? Alif fa'il. Lupa istilahnya.
Alif fa'il gitu. Fa'il. Fa'il. Oke, diingat ada alif fa'il, ada alif harikoh. Oke, terus kalau huma. Antuma, Afwan, antuma. Antuma tan suro. Oke, tansuro. Terus anti, Di, tansuri. tansuri. Oke, tayyib. Oke, sekarang aflaha. Aflaha. Yuflihu. Yuflihu. Alifnya alif apa? Alif harikoh. Terus kalau yang kedua, deket. Dua. Tuflihu. Tuflihu. Yang ketiga. Tufli. Bukan tuh. Bukan Kok tuh. antum ya? Domir huma. Oh, bentar. Oh. Domir huma. Tufliha. Tufliha. Jawabannya yufliha. Oh, Huma. yufliha. Oh iya. Oh, huma ya, lupa. Huma. Oke. Terus kalau domir antuma. Antuma tufliha. Oke. Terus kalau domir anti. Tuflihi. Tuflihi. Oke, tayyib. Terus istighfara. Domir hum. Yastaghfiru. Terus domir antum. Tastaghfiru. Oke, alifnya di tastaghfiru alif apa dia? Alif farikoh. Farikoh. Oke, terus kalau domir huma. Yastaghfiro. Yastaghfira. Terus domir antuma. Tastaghfiro. Oke. Alifnya alif apa dia? Alif fa'il. Fa'il. Oke, terus kalau yang terakhir. Anti. Tastaghfiri. Tastaghfiri. Barakallahu fiik. Oke. Nah, apa yang ada pada lan itu sama persis ketika sebelumnya didahului oleh lam. Seperti itu. Oke. Berarti ketika kita bilang lam yansuru, nah, maka kita tinggal hapus huruf nanya. Berarti kita bilang lam yansuru, lam tansuru, lam yansuru, lam yansuro, lam tansuro, lam tansuri. Lam ketika ketemu sama aflaha sama. Lam yuflihu, lam tuflihu, lam yufliha, lam tuflihu, lam tuflihi. Seperti itu. Ketika lam ketemu sama istighfara juga pun sama. Lam yastaghfiru, lam tastaghfiru, lam tastaghfira, lam yastaghfira, lam tastaghfira. Terus yang terakhir adalah lam tastaghfiri. Seperti itu. Jadi af'alul khamsah yang ada pada lan itu sama seperti yang ada pada lam. Udah, itu mudahnya. Berarti di sini hukumnya adalah hazfu an-nun. Seperti itu. Sudah. Sedangkan yang tadi, yang sukun, tadi contohnya adalah lam yalid walam yulad. Seperti itu. Oke, berikutnya. Kita kenal dengan huruf mu'tal. Di pertemuan sebelumnya kita kenal huruf mu'tal. Nah, di pertemuan ini kita ketemu lagi sama huruf mu'tal lagi. Huruf mu'tal yang dengan waw itu ada da'a, yada'u, roma, yarmi, sa'a, yas'a. Seperti itu. Nah, ini adalah huruf mu'tal. Seperti itu. Oke, huruf mu'tal waw, mu'tal bil ya, mu'tal bil alif. Da'a, yada'u, roma, yarmi, sa'a, yas'a. Seperti itu. Ini yas'a ya, kurang ya-nya. Oke, taib.
Berikutnya, ketika kita terapkan dalam af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, maka kita bilang yad'una, tad'una, yad'uwani, tad'uwani, tad'ina. Roma, yarmuna, yartarmuna, yarmiyani, tarmiyani, tarmina. Sa'a, yas'auna, tas'auna, yas'ayani, tas'ayani, tas'aina. Seperti itu. Adapun ketika ketemu sama lan, berarti dia lan yad'u. Terus lan tad'u, lan yad'u, lan yad'uwa, lan tad'uwa. Ini ada wawnya ya, meskipun ini tad'u, yad'u, tapi di sini bacanya yad'uwa, tad'uwa, terus lan tad'i. Terus yang Roma, lam yarmu, lan tarmu, lan yarmiya, lan tarmiya, lan tarmi. Sa'a, lan yas'au, lan tas'au, lan yas'aya, lan tas'aya, lan tas'ai. Seperti itu. Oke, berarti ini ketemu sama lan. Berikutnya, ketika kita ketemu sama lam, apakah sama perlakuannya Ustadz? Yaitu dia menjadikan si lam itu menjadi dihapuskan huruf nunnya. Jawabannya sama. Berarti ketika ketemu sama lam, kita bacanya lam yad'u, lam tad'u, lam yad'uwa, lam tad'uwa, lam tad'i. Ketemu sama Roma, sama. Lam yarmu, lam tarmu, lam yarmiya, lam tarmiya, lam tarmi. Terus ketika sama-sama sa'a, lam yas'au, lam tas'au, lam yas'aya, lam tas'aya, lam tas'ai. Ini sama. Artinya dalam amthilatul khamsah antara lam sama lan tidak ada perbedaan. Seperti itu. Oke, dari sini kita sudah bisa membedakan antara lam sama lan. Artinya apa yang menjadi pembedanya? Pembedanya nggak ada sih, hanya saja keduanya sama-sama lan. Bedanya tadi, ketika lam itu nanti mensukunkan, terus ketika lan itu menfathahkan. Lalu apalagi ada lagi nggak bedanya Ustadz? Coba kita lihat. Oke. Nah, dalam hal khususnya untuk fiil yang mu'tal, ini kan seakan mu'tal ya. Ketika dia ketemu sama lan, goibah, dia punya kekhususan. Seperti itu. Apa kekhususannya? Kekhususannya ya nggak berubah dia. Seperti itu. Lan yas'a, lan tas'a, lan yas'aina. Terus lan yang lam mukhatabah, lan tas'a, lan tas'aina. Terus lan yang fi'il mudhari, lan as'a, dan lan nas'a. Dia kekhususan lan itu nggak merubah sama sekali harokat dan huruf yang ada pada fi'il mu'tal. Adapun ketika lam, maka dia dihapuskan huruf ilatnya. Berarti kita bilang lam yas'a, lam tas'a, lam yas'aina. Nah, khusus untuk ini nanti ada penjelasan lebih ya. Tapi nanti saya akhirkan penjelasan ini. Cuman yang pengen saya bilang di sini, antara lam sama lan tidak ada bedanya. Seperti itu. Berarti lam yas'aina juga. Oke? Nah, adapun untuk yang goibah pertama, yas'a hilang huruf ilahnya. Tas'a hilang huruf ilahnya.
Seperti itu. Yang kedua, yang mukhatab kita bilang lam tas'aina. Nah, ini ada nanti juga ada pembahasan yang lebih detail lagi tapi nggak sekarang, seperti itu. Yang ketiga, ketika dhamir mutakalim lam as'a sama lam nas'a. Nah, perbedaan antara lam sama lan dalam kasus selain amsilatul khamsah yaitu dia menghapuskan huruf ilatnya. Yang tadinya yas'a jadi yas'a. Yang tadinya tas'a jadi tas'a. Yang tadinya tas'a panjang a menjadi tas'a. Yang tadinya as'a menjadi as'a. Yang tadinya nas'a menjadi nas'a. Dihapuskannya huruf ilat pada kalimat tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya dari ketiga hal tersebut atau dari kesimpulan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pertama, alamatul jazmi itu ada yang berharokat sukun. Yang kedua, alamatul jazmi itu dihapuskannya huruf ilat ketika dia itu mu'tal. Yang ketiga, dia itu dihapuskan nun. Yang keempat, dia tidak berubah. Seperti apa? Yas aina sama tas aina. Dan untuk penjelasan ini, nanti kita akan gabungkan sama lam beserta cara meng-i'rabnya. Seperti itu. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah kan? Kita bisa membedakan antara lam sama lan. Seperti itu. Oke. Ada tanya sampai sini? Atau sudah paham semua? Mudah lah ya. Ketika sudah tanya lam. Ustaz, kan tadi penjelasannya. Yang mana tuh? Yang mana? tadi. Yang tadi tuh yang mana? Yang ini? Yang lagi di slide ini? Ya. Oke. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil, kita punya 4 hukum yang ada pada fi'il mudhari ketika sebelumnya didahului oleh jazim. Yang pertama dia itu sukun, contohnya lam yalid walam yulad. Yang kedua dihapuskannya huruf nun, yaitu apa? Lam yas'a, lam tas'a. Yang ketiga dihapuskannya huruf ilah, lam yada'u, lam tada'u. Yang keempat dia harokatnya mabni. Dan ini nanti akan saya barengkan dengan lan. Seperti apa? Lam yas'aina sama lam tas'aina. Itu. Itu Ustaz yang kedua kan itu huruf ilat, inka ada mu'tal bil alif. Maksudnya mu'tal dengan alif. Sedangkan dengan ya dengan wau apakah sama huruf ilat juga? Ya, ini harusnya saya tadi tulisnya ingkana mu'talan gitu ya. Oke. Ingkana mu'talan. Ingkana mu'talan. Ya, syukron sudah diingetin dan nanti saya hapus. Jawabannya adalah dia tuh mu'talan pada waw, pada alif dan pada ya. Ya, semuanya. Berarti lam yarmi, lam yada'u, seperti itu. Oke, tapi yang ada di contoh tadi lamnya yang dihapus adalah lam alif. Yang alifnya. Seperti itu. Oke, syukron Mbak Bulan sudah diingetin dan sudah ditambih. Berarti Ustaz bisa juga ya disebut dia hadful akhir. Hasfu harfi illah sih, karena kalau hasful akhir itu kayak kita itu ada kayak iltibas gitu, ada kesamaran gitu, hasful akhir kan gitu. Iya. Jadi lebih tepatnya hasfu harfi illatin. Iya, Ustaz. Ustaz nanya lagi. Kan yang tadi itu yang banyak yang Ustaz jelasin.
jawaban saya. Ya, Kan yang jitu likai ata'alam itu kan sebenarnya tasydidnya itu di mim apa di lam Ustaz? ata'allama di lam. Ata'allama. Tadi tulisannya di mim Ustaz. Oh Saya iya? sampai di iya. Oke. Coba saya koreksi. Syukran. Nah, terus mau Ata'allama. nanya lagi, Ustaz. Kan di jitu likai ata'allama itu kan taukid penegasan ya. Nah, kemarin itu Likai ata'alama yang penegasan, kainya itu penegasan. oh iya. Liknya kan. Ya. Terus kemarin itu saya nemu di Quran surah Jin. Al-Jin. Nah, itu dia itu apa namanya? Adalan gitu dalam satu kalimat anlan ya ba'asa asallahu ahada gitu. Nah, itu berarti penegasan juga Ustadz seperti itu atau gimana? Soalnya kan ada dua huruf nasab ya. Kayak gitu. Oke. Jawabannya yang nanti coba saya cari tahu lagi, cuman yang sekarang bisa saya jawab itu penegasan juga. Seperti itu. Penegasan untuk lannya itu ya. Lannya. Jadi yang menasobkan itu adalah lan. Seperti itu. An la ya ba'atha. Seperti itu. Oke. Nanti juga tuh gini. Pertama saya jelasin gini dulu. Dalam Quran surat Jin itu, an la ya ba'atha. Seperti itu. Nah, lannya itu yang menasobkan dia. Seperti itu. Oke. Lannya yang menasubkan dia. Adapun annya dalam Quran surat Jin itu nanti bisa bermakna lain. Dia nanti itu bisa bermakna tafsiriyah, bisa bermakna yang lain. Seperti itu. Tapi kita harus cek dulu konteks kalimatnya seperti apa. Hanya saja yang bisa saya jawab sependengaran saya an la ya ba'atha itu, dan mungkin nanti saya cek lagi, yang menasobkan ya ba'atha di situ adalah lan. Memungkinkan sekali an-nya itu adalah an tafsiriyah. Seperti itu. Oke, nanti itu sebenarnya ada pembahasan lain lagi tentang an-nya di situ bisa bermakna masdariyah, bisa juga an tafsiriyah, bisa juga an mukhaffafah ani sakilah. Seperti itu. Oke. Oh ya Ustadz. Ya, berarti kan kemarin tuh saya ingat Ustadz bilangnya kan perbedaan itu tuh sebenarnya instrumen yang lain untuk menegaskan dia itu isim atau fiil kan. Nah, kemudian saya tuh lihat lagi di ayat selanjutnya gitu. Di ayat selanjutnya yang paling ujung. Itu di di ayat bentar. Surat Jin juga masih? Iya. Mana? Oh iya. Yang di ayat terakhir di 28 itu kan liya'lama qad ablagu. Nah, itu kan angkot kan kod itu huruf isim kan? Huruf isim. Maksudnya iya itu. Masuknya isim kan? Kod isim. Iya kan? Nah, terus kan yang tadi itu kod bukan anlan isim dong. berarti kan isim. Oh ya. Kod bukan isim setelahnya. Kod itu menjadi petanda kalau dia itu setelahnya adalah fi'il. Oh iya. Kod asin ya, asaufa ya. Asaufa. Oke. Tapi bisa nggak sih Ustadz di an setelah itu dia ada instrumen untuk masuk di huruf isim? Nggak akan kan? Atau bisa gitu? Contohnya gini, waqulil anil hamdulillahi rabbil alamin. Surat apa itu ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, an di situ itu bermakna tafsirnya tadi itu. Jadi an itu setelahnya bisa bermakna bisa kemasukan isim. Tapi an di situ bukan bermakna masdariyah, tapi bermakna tafsiriyah. An di situ bukan bermakna masdariyah, tapi bermakna tafsiriyah. Nah, nanti ini saya cek lagi lah yang di surat Jin ini ya, apakah an di sini itu an mukhaffafa anisakila atau an masdariyah atau an tafsiriyah. Ini coba saya cari tahu lagi. Seperti itu.
Hanya saja yang menasabkan an la ba'atha an na'juza an nu'jiza terus lan yang lain nanti coba kita cek lagi bareng-bareng apakah an yang ada di situ tuh apakah an-nya tafsiriyah, masdariyah ataukah mukhaffafah anisakilah. Seperti ada 3 makna. Sok, ada lagi? Berarti Ustadz, kan tadi yang jitu li ata'alama, jitu kai ata'alama, jitu li kai ata'alama itu tuh sebenarnya dilihat dari sudut maknanya, bukan dilihat dari sudut apa ya bahasanya ya? Lafaznya gitu Ustadz, atau gimana? Bisa dua-duanya sih. Dalam artian ketika kita bilang li ata'alama sama likai ata'alama, orang sudah maksud sih kalau misalkan kita itu punya alasan kenapa kita itu hadir, kenapa kita itu melakukan A, B, dan C. Seperti itu. Berarti dalam hiwar itu tidak terlalu detail seperti ini ya Ustadz. Berarti hanya karena kan nanti dalam dalam tahadus atau dalam hiwar itu kan nanti kan kita dibantu dengan gerakan tubuh, mata, terus ucapan kita, ekspresi kita kan sehingga orang itu langsung mafhum, oh iya, gitu. Berarti gerakan tubuh juga dia masuk ke kalam Ustadz? Enggak, membantu memahami perkataan kita. Membantu memahami perkataan kita. Iya. Ya Ustaz. Oke. Syukran. Barakallahu fiik. Oke, yang lainnya. Tafadhol, silakan, kita punya waktu 9 menit lagi nih. 8 menit lagi. Kalau ada pertanyaan. Oke. Tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada alhamdulillah sesuai dengan perkiraan. Dan mohon maaf lah kalau tadi ada sedikit teknis saya mati lampu, mati listrik, dan teman-temannya yang lain. Itu, tapi insya Allah khairan. Dan kemungkinan besar mati lampu ini bakalan terus berlanjut ya, seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang di awal. Makanya nih kalau dibilang ini azmah jadidah seperti itu. Krisis yang baru. Nah, kemungkinan matinya itu jam-jam segini lah, jam-jam kita lagi halakoh gini, kumpul gini, ngaji gini. Tapi insya Allah khairan. Semoga kedepannya sudah makin lebih baik dan kondisi ini bisa keluarlah dan kita masih bisa nyaman lagi seperti itu. Belajarnya nyaman, terus juga nggak ada gangguan. Oke, tafadhol silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Tapi saya nanti di luar majelis ini saya mau sedikit ngasih tahu ke Mbak Yuni terkait tentang lamul jar yang tadi ditanyain di di WA. Oke, sekian ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Dan kita cukupkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.